Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang komponen mutu guru pada IASP 2020. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama Zulpen SPD MPD, Widya Iswara, Ahli Madya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sekarang saya berada di sebuah bengkel servis mobil, jadi sambil menunggu mobilnya selesai diservis, saya pergunakan untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang komponen mutu guru ini. Berbicara tentang mutu guru pada IASP 2020 terdiri dari beberapa subkomponen dan indikator, antara lain subkomponen yang pertama kompetensi guru. Kompetensi guru, indikatornya adalah menyusun pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Untuk telaah dokumen, Bapak dan Ibu, asesor akan melihat RPP Bapak dan Ibu apakah RPP-nya memfasilitasi pembelajaran saintifik, apakah Bapak dan Ibu menggunakan berbagai macam strategi, metode, dan model pembelajaran yang bervariasi. Misalnya menggunakan metode discovery learning, problem based learning, project based learning, dan pembelajaran kooperatif learning lainnya. Berikutnya juga apakah Bapak dan Ibu guru menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Asesor nanti akan mencek dokumen apakah Bapak dan Ibu menggunakan PowerPoint atau menggunakan animasi atau bahkan menggunakan video pembelajaran. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan siswa, guru, ataupun wakil kepala sekolah. Apakah Bapak dan Ibu betul-betul melaksanakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Jawaban Bapak dan Ibu nanti akan dikonfrontir dengan jawaban siswa ataupun wakil kepala sekolah. Apakah ada kesesuaian antara jawaban guru, siswa, dan wakil kepala sekolah. Berikutnya, subkomponen pengembangan kompetensi guru melalui guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan kinerja. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh asesor adalah telaah dokumen. Bapak dan Ibu sekalian, refleksi adalah kegiatan Bapak dan Ibu guru untuk mengukur kekuatan dan kelemahan seorang guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Apakah Bapak pernah melakukan penilaian diri sendiri, misalnya melalui teman sejawat ataupun evaluasi diri dinilai oleh siswanya ataupun dinilai oleh teman sejawatnya? Tentu saja hasil daripada penilaian oleh siswa, penilaian oleh temannya, tentu harus Bapak Ibu dokumentasikan dengan baik. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara tentu saja dengan guru yang bersangkutan, kemudian dengan siswa apakah
pernah Bapak dan Ibu melakukan evaluasi diri, kemudian juga wawancara dengan wakil kepala sekolah ataupun guru lain, apakah Bapak dan Ibu pernah meminta guru tersebut untuk menilai bagaimana proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Berikutnya, masih unsur pengembangan profesi guru, yaitu melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Asesor akan melihat dokumen apakah Bapak dan Ibu pernah ikut MGMP, KKG, ataupun ikut seminar, atau ikut diskusi, atau bahkan Bapak dan Ibu melakukan karya inovatif dan publikasi ilmiah. Tentu saja di sini Bapak dan Ibu guru, kalau seandainya Bapak dan Ibu melakukan diseminasi kepada guru lain hasil daripada diklat yang Bapak Ibu lakukan, tentu saja harus ada dokumen-dokumen pendukung untuk itu. Selanjutnya, pengembangan profesi ini juga, kalau seandainya Bapak dan Ibu melakukan publik diseminasi, tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menulis artikel, menulis makalah, ataupun menulis buku, dan lain sebagainya. Yang terakhir, subkomponen inovasi dan kreativitas guru dengan indikator mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Asesor akan melakukan observasi kelas, apakah Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran yang inovatif, misalnya memberikan tugas-tugas seperti penelitian sederhana kepada siswa, ataupun Bapak dan Ibu meminta siswa untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu. Apakah Bapak dan Ibu meminta kepada siswa untuk melakukan proyek-proyek tertentu, atau Bapak dan Ibu meminta siswa membuat suatu produk. Jadi oleh karena itu, dokumen yang akan dilihat tentu saja hasil daripada pembelajaran inovatif yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya ada proyek siswa, maka asesor nanti akan melihat proyek siswanya seperti apa, penelitian sederhana siswa itu seperti apa, kemudian apakah Bapak dan Ibu guru juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian itu dokumen yang akan dilihat oleh asesor. Kemudian juga asesor akan melakukan wawancara, tentu saja dengan Bapak dan Ibu, bagaimana cara Bapak dan Ibu merancang agar pembelajaran ini tidak membosankan, menyenangkan, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, untuk butir khususnya untuk jenjang SD, mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Dokumen yang akan dilihat tentu saja adalah RPP tematik terpadu. Kemudian asesor akan melakukan wawancara dengan guru tersebut, bagaimana dia mengembangkan RPP tematik terpadu itu, apa saja komponennya, dan apa saja komponen RPP tematik terpadu tersebut. Sementara untuk SMK ada satu butir kekhususan, yaitu melakukan evaluasi diri
refleksi dan perbaikan kinerja. Di sini nanti asesor akan melakukan observasi ketika Bapak dan Ibu praktek di bengkel misalnya, atau praktek di tempat-tempat workshop. Kemudian tentu saja asesor akan melihat dokumen evaluasi diri Bapak dan Ibu yang dinilai oleh teman sejawat ataupun oleh siswa sendiri. Dan terakhir, asesor akan melakukan wawancara dengan Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan tentang bagaimana prosedur dia melakukan evaluasi diri dan refleksi, kemudian apa manfaat yang dia rasakan, yang siswa rasakan setelah dilaksanakan evaluasi diri dan refleksi serta perbaikan kinerja ini. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.